min ajli hidayatikum wa sholahi umurikum, untuk kebaikan kalian semua agar mendapatkan hidayah, ada petunjuk hidayah ya. Fakafartumul ihsan, tapi atas kebaikan ini, atas kebaikan yang Allah berikan kepada kalian, kalian tetap saja kufur ya. Dalam bentuk apa kufurnya? Ya, wawunya bisa wawu tafsir ya. Wattakhadtumul ijla ilahan. Nah, ini maf'ul saninya disebutkan dalam tafsirnya ya, ilahan sebagai Tuhan. Wattakhadtumul ijla ilahan, dan kalian menjadikan al-ijl, anak sapi, patung anak sapi ini, ilahan sebagai Tuhan. Padahal Nabi Musa sudah menanamkan ketauhidan kepada mereka. Yu'badu min dunillahi, yang disembah selain Allah. Ba'da ghiyabi Musa, setelah kepergian Nabi Musa selama 40 hari. Begitu pulang ke tengah-tengah mereka kok lagi nyembah anak sapi gitu. Fa'ayu zulmin adlamu min fi'alikum. Nah, kedaliman mana yang lebih dalim ya? Perbuatan apa yang lebih zalim ya? Kezaliman apa yang lebih zalim dengan perbuatan kalian? Nah, ini antum zalimun. Sangat zalim ya. Wa ayyubagyin asyaddu min baghikum ya. Kelacutan apa yang lebih lacut daripada kelacutanmu? Tidak ada lagi, kayaknya udah mentok katanya, mungkin gitu ya. Udah kelacutan, kedurhakaan, kezaliman yang sudah mentok. Li'annakum saddaqtumud dajjal. Sesungguhnya kalian membenarkan yang dusta. Dan yang kedustaan saja, nggak mungkin ya, masa sih? Nah, kalau dalam ceritanya kita dengar ya, karena itu dia ambil dari bekas langkahnya, kemudian dengan keahlian mereka sehingga itu menjadi anak sapi, patung anak sapi itu menjadi bersuara ya. Wa abitumul ijla, kalian menyembah patung anak sapi. Waraditum bil jahl, dan kalian itu kok ridho dengan kebodohan. Ya bodoh lah menyembah patung kok. Jahiliyah itu, kejahilan itu lebih merujuk kepada kebodohan karena mereka menyembah benda mati, bukan kebodohan dalam ilmu pengetahuan ya. Arab jahiliyah itu, kalau dari ilmu pengetahuan mereka justru maju, aspek sastranya maju, aspek perdagangannya maju, pertaniannya juga maju, tapi mereka malah menyembah patung yang mati. Itu disebut dengan jahilnya itu, bodohnya itu. Waraditum bil jahl, kalian itu kok kebodohan kok dipelihara gitu ya. Kebodohan kok dipelihara. Patung kok disembah, gimana? Kira-kira begitu ya. Wasyattan, betapa sekali jauh bedanya ya. Jauh sekali bedanya ya. Baina ummati Musa wa ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Betapa bedanya antara umat Nabi Musa dengan umat Nabi Muhammad. Apa bedanya? Fa ummatu Musa ghaba nabiyuha arba'ina yawman faja'alu al-ijl ma'budahum. Umat Nabi Musa itu, Bani Israel, nabinya pergi hanya 40 hari saja. 40 hari doang ya. Tapi selama 40 hari itu mereka melacurkan ketauhidannya, menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahannya, ma'budnya. Tuh. Bagaimana dengan umat Nabi Muhammad? Wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sedangkan umat Nabi Muhammad SAW, mata nabiyuha, nabinya wafat. Bukan 40 hari sampai hari ini ya. Berapa 1500 abad lebih. Wal khairu fihim ila yaumil qiyamah. Tapi ketauhidan tetap terpelihara dengan baik sampai hari kiamat. Nah, itu bedanya umat
umatnya Nabi Musa dengan umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi umatnya Bani Israel itu baru tinggal 40 hari sudah ngaco saya begitu ya. Umat Nabi Muhammad ditinggalkan oleh nabinya udah beberapa abad lamanya, tapi tetap saja ketauhidannya luar biasa ya. Nah itu hebatnya umat ya. Nah ini memang menarik di sini tidak disebutkan maf'ulnya ya. Jadi maf'ulnya ma'bud atau ilah. Nah, ada sebagian yang menjelaskan karena memang tidak disebutkan sengaja karena nggak pantas untuk didokumentasikan lah kira-kira. Ya, nggak usah lah kira-kira. Untuk disebutkan saya dalam Al-Quran sudah tidak pantas. Jadi sengaja ini kalau dalam kajian ilmu Quran itu termasuk mimbabil hadb, membuang. Jadi ada yang dibuang ya. Ya, ada terkadang maf'ulnya dibuang, ada terkadang fa'ilnya tidak ada. Nah, itu semua ada tujuan-tujuan tertentu ya. Dalam ilmu balaghah itu biasanya dipelajari. Baik. Lalu selanjutnya 52 halaman 16 ya. Ya ini. Ayat 52. Summa, setelah itu, ini pakai summa. Summa itu kemarin Ustadz Dayudin menjelaskan ada proses fafarokna bikumul bahro. Jadi alfa itu sebuah proses yang ini ya, yang melekat cepat gitu ya. Jadi begitu Nabi Musa dan Bani Israil itu kepentok karena di depannya ada laut gitu. Sementara di belakang itu hampir saja Fir'aun dan pasukannya itu menyusul, maka tidak lama setelah itu pakainya fa gitu ya. Lalu kemudian Allah membelah laut. Jadi prosesnya tidak berapa lama proses terjadi tentu tidak ada penjelasan ya. Yang jelas biasanya kalau fa itu tidak terlalu lama ya. Beda dengan summa. Beda dengan wawu. Kalau wawu itu limutlaqil jam'i. Jadi kalau ja'a Muhammadun wa Amrun ya datangnya bareng Muhammad dengan Amr itu. Limutlaqil jam'i. Tapi kalau ja'a Muhammadun fa Amrun ya Muhammad dulu tapi tidak lama kemudian Amr. Tapi kalau ja'a Muhammadun summa Amrun ya bisa sehari, bisa 2 hari, bisa seminggu ya. Nah ini setelah ada perbuatan itu dan dalam ceritanya kita tahu ya Nabi Musa marah kemudian karena penjelasannya nanti ditemukan pada ayat-ayat yang lain ya. Lalu kemudian janggut Harun itu ditarik, lalu kemudian disalahkan segala macam ya. Dan Harun juga mengatakan saya ini semua ada alasan-alasannya karena kelemahan beliau ya. Ya, summa afauna. Nah, setelah berbuat zalim tadi itu, kezaliman yang luar biasa ya. Al-isyraq ada tauhid ya. Itu kezaliman yang luar biasa. Tapi setelah itu pun Allah memaafkan ya. Summa afauna ankum. Kemudian kami memaafkan kalian. Dimaafkan ya. Mimba di dzalika setelah itu, setelah perbuatan-perbuatan yang tadi itu ya. La'alakum tashkurun. Supaya kalian tetap salah satu asrar ya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah itu menghendaki seseorang baik ya, walaupun dia sudah melakukan kesalahan berulang-ulang gitu ya, membuat kesalahan yang berat ya, setelah dia bertobat Allah maafkan dia. Setelah itu supaya mereka itu menjadi baik ya, karena memang Allah menghendaki orang itu baik gitu ya. Nah, tapi kalau Allah itu menghendaki seseorang itu buruk ya Allah mungkin membiarkan dia itu dalam keburukan. Mungkin juga dia mati sebelum Allah memaafkan. Tapi Allah menghendaki kebaikan kepada Bani Israel ya. La'alakum tashkurun.
supaya mereka itu bersyukur atas banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada mereka. Nah, jadi diberikanlah kesempatan lah kira-kira begitu. Oke, saya maafkan atas kesalahan itu. Nah, wa ba'da hadha as-sani' al-mashin minkum wal fi'l asy-syai' al-qabih. Ini semua setelah perbuatan yang buruk, yang keji, yang tak terpuji ya gitu. Afauna ankum, kami maafkan kalian. Wasamahna ya menganggap Allah menganggap oke lah karena Nabi Harun mengatakan saya lemah gitu. Dan sebenarnya sih ya, penyembahan terhadap sapi, patung sapi, lembu itu sebenarnya tradisi yang ada di suku Kan'an di sana. Sebenarnya mereka hanya meniru saja, karena bukan sesuatu yang baru, karena memang sudah dalam kepalanya itu sudah ada memori ya tentang bentuk sapi untuk disembah. Nah ini mungkin juga alasan ya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya terkait dengan patung ya, terkait dengan bikin gambar yang bernyawa ya, misalnya hadis yang populer, la'anallahul musawwirin wal musawwirat ya. Atau misalnya malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah, di dalamnya ada patung, ada anjing, terus ada patung, kemudian ya ada anjing atau gambar-gambar yang bernyawa. Itu hadis seperti itu banyak ya. Dan hadis ini cukup berpengaruh ya, sangat berpengaruh dalam peradaban Islam. Dan kita tahu bahwa umat Islam itu sangat terpengaruh dengan hadis Nabi. Jadi hadis Nabi itu membentuk perilaku dan bisa juga membentuk peradaban ya. Nah, penafsiran terhadap hadis-hadis ini pengaruhnya sangat kuat. Buktinya dalam kejayaan Islam itu kita tidak menemukan peradaban-peradaban dalam bentuk lukisan ya, lukisan yang bernyawa atau dalam bentuk pembuatan patung, tidak ada. Bahkan dalam tradisi Arab hari ini patung-patung, tidak ada patung-patung ya. Seandainya Indonesia itu seperti Arab Saudi ya mungkin Borobudur sudah habis semua itu. Karena mereka memahami hadis itu seperti itu ya. Nah, lalu kemudian ada penafsir atau pensarah hadis kekinian ya, seperti Syekh Al-Ghazali dari Mesir atau beberapa pemikir-pemikir kontemporer mencoba memahami larangan Nabi untuk membuat patung atau membuat gambar yang bernyawa. Di antaranya adalah supaya menutup memori orang-orang Arab ya dari penyembahan patung. Ya kan mereka kan baru saja masuk Islam, baru saja diisi dengan ketauhidan. Tapi memori mereka itu pernah menyembah patung, itu kan pernah ada dalam pikiran mereka. Sehingga Nabi itu melarang, ya, karena kalau mereka itu diperbolehkan bikin patung, atau yang bernyawa, bikin gambar-gambar yang bernyawa, itu dikhawatirkan malah memorinya kembali gitu ya. Nah, itu saya kira kasus ini juga sama. Jadi penyembahan kepada sapi itu memang sudah ada tradisinya pada waktu itu, dan mereka sebenarnya hanya memorinya dikembalikan saja. Oleh karena itu mungkin karena Nabi Musa itu sudah ada proses memohon maaf segala macam ya, kata Allah oke lah, afauna ankum wasamahna laka wasamahnakum, ya kami toleran ya, watajawazna an akhtaikum, oke kesalahan-kesalahan kalian kami maafkan ya, la'allakum tarji'un ilal jalil wa ta'tarifuna bil jamil. Nah, ini udah redaksinya sudah mulai ini ya, sajak nih. Tarji'una ilal jalil wa ta'tarifuna bil jamil ya. Oke, saya maafkan, saya oke, wasamahna wa tajawazna.
supaya kalian kembali kepada Al-Jalil, pada adat yang mulia Allah, wa ta'tarifuna bil jamil, dan mengetahui keindahan Allah. Gimana enggak? Allah itu Al-Jalil wal Jamil. Begitu kesalahannya segitu banyak, tapi Allah tetap saja memaafkan. Al-Jalil. Dan Allah itu indah. Bil Jamil wa ta'tarifuna. Wa tahfadzuna hadal ihsana minna, dan kalian tetap melihara kebaikan ini dari kami, supaya kalian itu tetap menjaga amanat ya, kebaikan dari Allah kepada kalian tetap dijaga. Nah, tapi nanti kita tahu ceritanya seperti apa ya setelah itu ya. Wa'id, nah ini masih pakai wawu karena ini masih terkait dengan rangkaian di atas. Ataina. Nah baru ini ya, karena tadi Allah memberikan janji. Nah ini baru sekarang Allah ngasih janji, janjinya dipenuhi. Wa id ataina, dan ketika kami, dan ingatlah, wadkur ya, jadinya atau kepada sebelumnya, dan ingatlah. Nah, ini kan ayat-ayat ini berbicara tentang mengembalikan memori. Karena ini kan ceritanya kepada Bani Israel yang ada pada zaman Nabi ya. Jadi diingatkan tentang nenek moyang mereka lah gitu ya. Wa'id, dan ingatlah hei Bani Israel yang masih hidup ketika kami memberikan kepada Musa Alkitab. Ingat juga, tadi sudah dimaafkan, sekarang sudah dimaafkan, dikasih kitab juga itu. Bani Israel itu Alkitab. Ya, kitab tentunya Taurat ya. Wal Furqan ya, Taurat itu fungsinya kan Al Furqan. La'allakum tahtadun. Nah, setelah engkau itu sudah keliru, dimaafkan, kalian bersih lagi, dari nol lagi, suci, saya kasih, kata Allah, saya kasih Taurat supaya menjadi panduan ya. Wa tadzakkaru, ingatlah ya Bani Israil, yauma akramana Musa bit-Taurat, ketika kami memuliakan Musa bit-Taurat dengan bayanil halal. Ini bayanil halali wal haram, ini terjemahan tafsir dari Al-Furqan. Nah, kitab suci itu semuanya Al-Furqan, Al-Qur'an Al-Furqan ya, karena di sananya ada bayanul halal wal haram. Yauma akramana, ketika kami memuliakan. Yauma akramna, ketika kami memuliakan Musa, kepada Musa bitaurat, dengan memberi kitab Taurat ya. Kemudian wabayanil halali wal haram, dan penjelasan halal dan haram. Hidayatan lakum wa irsyadan lah, sebagai hidayah, sebagai petunjuk ya, lakum la'allakum tastaqimuna ala amrillah, sekalian supaya istiqomah. Kalau sudah ada kompas ya, sudah ada petunjuk ya sudah. Kalau sudah megang Google Maps, udah ikutin aja supaya istiqomah gitu ya. Mereka mungkin sebelum ada Taurat mungkin masih bingung. Nabi Musa juga mungkin belum punya, hanya mengandalkan munajat saja ya. Tapi oke, dengan adanya petunjuk itu bisa istiqomah ya. Wa tahtaduna bihudahu, menjadikan Al-Quran sebagai Taurat sebagai hidayah. Nah, oke. Tapi apa? Ini masih lanjut ya. Masih lanjut terkait. Wa idh qala Musa liqaumi. Nah, ini jadi rangkaiannya sebenarnya ini mestinya ya, kalau urutannya itu setelah 52 ya. Sebelum 52. Jadi mereka berbuat dosa, kemudian suruh bertobat kira-kira oleh Allah itu ya. Wa idh qala Musa liqaumi, ketika berkata Musa liqaumi, kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, innakum, sesungguhnya kalian, dolamtum,
setelah berbuat aniaya anfusakum kepada diri kalian, bittikhadikumul izla, dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Fatubu, maka ini juga pakai fa ya, pakai fa, al-fa'u diterbitisol. Artinya memang tobat itu harus segera dilakukan setelah kezaliman itu dilakukan. Tobat itu harus dilakukan setelah dosa itu dilakukan, makanya pakai fa. Bukan suma tubuh, kalau suma ntar aja deh, kalau udah tua. Nah enggak, ini mau fa. Begitu kalian berbuat dolim, segera fatubu, bertobatlah ila bari'ikum. Allah ini di sini menggunakan asmaul husnanya al-bari, al-bari. Nah, ini penggunaan asmaul husna juga ada fungsinya masing-masing ya. Jadi tidak bisa kita menyamakan bari di sini dengan sifat asmaul husna Allah yang lain ya. Jadi al-bari itu kan yang menciptakan alam dengan penuh keharmonisan, dengan penuh ya keseimbangan. Ya. Itu makna dari al-bari. Jadi mereka itu, orang-orang Bani Israel itu sudah merusak keseimbangan itu, kezaliman itu. Keseimbangannya ya mereka itu bertauhid, menyembah Allah, tapi mereka rusak dengan mengambil anak sapi sesembahan. Itu merusak keseimbangan, merusak keharmonisan, ketauhidan. Maka Allah menggunakannya bari kepada zat yang menciptakan alam semesta dengan penuh keseimbangan. Nah ini pakai fa juga, langsung tobat. Gimana cara tobatnya? Faktulu anfusakum. Maka bunuhlah diri kalian. Nah, nanti kita lihat tafsirnya kayak gimana ya, membunuh diri kalian. Dzalikum, jadi cara bertobat merekanya itu membunuh diri, bunuh diri. Bunuh dirinya seperti apa ya? Kalau ini masyru' ya, masih disyariatkan pada waktu Nabi Musa ya tidak ada masalah. Tapi setelah itu kan dinasyih, dimansuh ya. Nah, sekarang malah membunuh diri itu menjadi sesuatu yang diharamkan. Dzalikum itu semua. Jadi kalau kalian melakukan itu semua, khairun lakum, lebih baik bagi saya, inda bariikum, menurut Tuhan kalian, ya, yang fataba alaikum. Setelah itu, setelah mereka melakukan, Bani Israel melakukan itu ya. Jadi yang salah-salah tadi itu, karena tidak semua juga Bani Israel pada saat itu melakukan perbuatan zalim. Jadi hanya sebagian saja. Jadi masih banyak juga yang nurut, yang tetap nurut pada Nabi Musa. Fataba alaikum, ya mereka setelah proses ini ya bunuh diri itu, Allah menerimanya tobat mereka ya. Innahu, sungguhnya Allah wa tawwabur rahim. Ya, kalau Allah itu proses pertobatan biasanya disertakan dengan ungkapan sungguhnya Allah at-tawwab, zat yang menerima tobat, ar-rahim, dan pengasih ya. Ar-rahim, kasih sayang Allah. Artinya sebenarnya ketika Allah menggunakan kata rahim itu, Allah itu menerima tobat seseorang itu bukan karena tobatnya itu bisa menutup kesalahan, enggak. Karena Allah sayang aja. Karena Allah sayang saja. Sekarang kita lihat dulu yang namanya iblis melakukan satu kesalahan seperti itu, luar biasa itu ini penjelasannya sudah ya di ayat sebelumnya. Begitu Allah itu melaknat iblis itu sampai hari ini. Nah, kalau misalnya orang itu berbuat kesalahannya banyak, lalu kemudian Allah itu memaafkan, pemaafan Allah kepada orang itu bukan karena tobatnya bisa menutupi kesalahan, enggak, karena Allah sayang aja. Karena Allah sayang saja. Kalau Allah nggak sayang, kita dengar cerita orang dalam cerita Bani Israel ya, yang ini riwayatnya masyhur ya. Orang yang membunuh 99 orang, kemudian menjadi 100 ya. Kemudian Allah terima itu tobatnya. Coba kalau misalnya tobatnya itu
Kalau lihat dari bagi-bagi apa namanya perimbangan, masa hanya dengan dia mau pergi ke satu desa untuk bertobat itu bisa menutupi 99 100 kesalahan yang kita tahu membunuh itu kan luar biasa. Tapi Allah kemudian menyayangi dia. Bukan karena tobatnya itu niatnya itu menutupi kesalahan, karena Allah sayang saja. Sayang kepada orang bertobat yang mohon maaf ya. Dalam hadis qudsi itu dijelaskan Allah itu sangat senang mendengar hamba-hambanya meminta maaf. Ya, jadi bahkan kalau seandainya orang-orang itu apa namanya tidak ada yang beristighfar, maka Allah akan mengirimkan orang untuk penggantinya untuk memohon ampunan. Jadi Allah itu sangat rindu ya mendengar apa namanya jeritan-jeritan hambanya untuk ya. Wadhkuru dan ingatlah hina hina nahaku Musa ketika Nabi Musa melarang kalian an ibadatil ijl ya. Wa ankara alaikum fi'lakum asyani al-fadi' fi ibadatikumul li ajlin yahur. Kemudian kalian mengingkari perintah Nabi Musa itu. Tetap saja mereka melakukan perbuatan yang keji, yaitu menyembah patung anak sapi Yahur yang bisa mengembek ya, karena memang ini patung bisa mengembek, bisa berbicara itu memang ini perlu ada apa namanya penjelasan ya. Sebagaimanapun patung itu kan tidak mungkin bisa berbicara. Ada yang mengatakan karena itu ada rekayasa ya dari pembuatnya, jadi supaya seperti mengembek gitu. Padahal sebenarnya tidak mungkin kan yang namanya patung kok. Watim salin kathaur, dan patung seperti sapi ya, anak sapi ya. Wa aradu alaikum Musa at-taubah, kemudian Allah Musa ya apa namanya menawarkan kepada kalian supaya apa namanya bertobat kepada Allah, wal audah ila dini, kembali kepada agamanya yang kepada agama Allah ya, kepada ketauhidan ya, kembali dari kemusyrikannya tadi. Li'annahu subhanahu wa khaliqikum khaliqukum ya, sebenarnya Allah yang menciptakan kalian, wa razikukum yang memberikan rezeki, wa mubdi'ukum yang ya menciptakan kalian dari tidak ada ya. Pantaslah minta kepada Allah. La robba ghairahu wa la ilaha siwahu, tidak ada Tuhan. Wa hadhihi taubatu, taubat ini taqtadi minkum. Nah, tapi taubat ini tidak gratis. Taubat ini enggak gratis, harus ada. Gimana caranya? Menuntut kalian ayaktula minkum al-bari'u al-mujrimah. Nah, tadi itu saya sebutkan bahwa Bani Israel yang menyimpang itu tidak semuanya. Ada sebagian yang tetap tidak mau, jadi dia tetap al-bari itu yang selamat ya, yang tidak mengikuti untuk menyembah anak sapi itu. Nah, caranya adalah orang yang al-bari itu membunuh al-mujrim. Jadi orang yang tetap taat kepada Nabi Musa itu membunuh mereka yang menyembah patung anak sapi. Itu cara yang dimaksud dengan faktulu faktulu anfusakum, seperti itu. Jadi yang benar membunuh yang salah. Meskipun memang dalam tafsir-tafsir yang lain banyak penafsirannya ya. Ada juga yang mengatakan mereka yang bersalah itu membunuh diri ya, harakiri itu ya, bunuh diri sendiri gitu ya caranya. Tapi ada juga yang menafsirkan secara simbolik ya, biasalah. Jadi maksud membunuh diri itu membunuh hawa nafsu. Nah, ini penafsiran seperti itu biasanya kita temukan dalam tafsir-tafsir isyari ya, dalam tafsir-tafsir sufistik ya. Jadi bunuh faktulu anfusakum, membunuh hawa nafsu kita, membunuh potensi ya.
Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat dari kaidah ya, kaidah qawaid tafsir itu, memang yang paling utama dalam menafsirkan itu adalah makna hakikatnya ya, bukan makna majaznya. Jadi asorfu atau memalingkan kepada makna yang simbolik atau majazi itu karena ada iktiron ya, karena ada alasan-alasan tertentu. Misalnya terkait dengan sifatnya Allah. Ya, misalnya apa namanya yadullah fawqa aydihim. Itu ada ilat kenapa kita perlu mensorf ya untuk mengalihkan makna dari makna hakiki menjadi makna majazi. Yadun itu ya, tangan Allah itu makna hakikinya kan tangan physically. Nah, tapi kemudian oleh para mufasir itu ditakwil, disorf, dipindahkan menjadi makna majazi karena ada ilat. Ilatnya bagaimana? Ilatnya itu laisa kamitsli syai'un. Tidak mungkin Allah itu sama dengan makhluknya. Maka ketika ayat itu menggunakan kata tangan, tidak mungkin ini. Maka kemudian itu dipindahkan maknanya menjadi makna majazi. Tapi kalau ini membunuh diri, tidak ada alasan untuk disorot menjadi menghindari makna hakiki. Karena ya bunuh diri kan dalam tradisi-tradisi tertentu kan sebenarnya juga ada ya. Jadi ada yang mengatakan memang ini bunuh diri yang dimaksud ya bunuh diri sesungguhnya ya, bukan hawa nafsu. Ya Allah alam bishawab ya, ini terkait dengan ini. Memang mufasir itu selalu begitu ya. Terutama mufasir yang kontemporer itu ya gemar sekali itu memberikan penafsiran-penafsiran yang beralih dari mana-mana hakikinya menjadi mana-mana majazi. Ayaktula minkum al-bari al-mujrim, orang yang benar membunuh yang salah ya. Li'anna fi hada, karena di dalam perbuatan ini ya tathhiran lakum, mensucikan min danasid dzanbi ya, kotornya dosa, wa baru'atan lidzimah. Ya zimah itu kan punya tanggungannya salah. Kalau salah kan dibuat dia harus menanggung dosa, harus siksa. Tapi dengan cara itu hilang. Wadzalilan, ini menjadi dalil lisidqi taubati wa imtisalan lil amri. Nah, ini sebagai bukti cara membunuh diri itu sebagai bukti bahwa kalian itu bertobat. Falama fa'altum taballahu alaikum min dzalika dzanabadim wal jarum al athim ya. Ketika kalian melakukan itu semua ya Allah terimalah ya. Li'annahu subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yatubu ala man tab, ya menerima, mengampuni bagi orang yang meminta. Jadi kalau orang tidak meminta, gimana Allah itu mengampuni? Ya jadi mohon minta kepada Allah, Allah beri. Yatubu ala man taba, memberikan pengampunan kepada orang yang minta. Nah, kalau hambanya nggak minta gimana? Wa yarhabu man adab, dan merahmati yang kembali ya. Tobat itu artinya kan kembali. Setelah dia salah, kemudian balik lagi. Ya Allah sayangi. Tapi kalau orang itu sudah salah, itu tidak mau minta maaf. Udah salah tidak mau minta maaf, nggak kembali lagi. Ya sudah. Fala ya'khudhu bidzanbi ba'da taubati ya. Allah tidak akan menuntut dosa ba'da taubati ya. Kalau orang itu tobatnya diterima, ya Allah tidak akan menuntut. Artinya kalau kita menghitung atau menggambarkan akhirat itu dengan matematika ya, orang buat 12 maka nanti akan dituntut 12. Nah, dengan tobat itu menjadi hilang. Jadi boleh jadi orang itu kesalahannya banyak, setelah bertobat ya hilang semua itu. Nah, ini dan cara itulah kenapa ini disebutkan at-tawwabur rahim. Allah itu maha pengasih, maha sayang. Kalau seandainya Allah itu tidak begitu, ya tidak bisa, masa orang sudah buat dosanya 60 tahun tiba-tiba hilang begitu saja. Tidak, kalau Allah mau
Fala yakhudhu bidzanbi ba'da taubah. Setelah dosanya itu ditobatkan, berarti lalu kemudian tobatnya tobat yang benar gitu, ya, sebut dengan tobat nasuha, ya, itu ada beberapa syarat ya dalam tasawuf itu. Ya Allah udah hapus itu semua, berarti buka dokumen, ya, open, foldernya dibuka, filenya dibuka, tahun berapa, mana tobatnya yang mana, del. Begitu kan, delete. Nah, saya kira-kira begitu ya. Kalau malaikat itu catatan amalnya itu seperti sebuah memori chip ya, dibuka kemudian dilihat, oh yang ini terlibat, del 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 del. Nah, ya, walakinnahu yarhamu man istaghfara minal hawba. Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang memohon ampunan dari kesalahan, dari keluputan. Wallahu a'lam bishawab. Jam berapa nih? Alhamdulillah. Terima kasih Prof. Shihon atas penjelasannya. Dari ayat ke-51 tadi, kita bisa mengetahui bagaimana kisah Bani Israel termasuk juga Nabi Musa berkaitan tentang perbuatan ataupun kesalahan ya yang dilakukan oleh mereka, yang kemudian Allah ingatkan. Yang ini tentu saja pelajarannya bukan hanya untuk Bani Israel, tapi lebih khusus kepada umat Islam. Apalagi tadi ada cerita yang menarik berkaitan tentang Bani Israel yang kemudian ketika Nabi Musa pergi ke Gunung Tursina, lalu ditinggalkan kepada Nabi Harun, kemudian ada penciptaan patung yang bersuara. Yang beberapa kali saya pernah mendengarkan itu, Prof. Patung itu diambil jejak dari langkah kudanya malaikat Jibril, informasinya itu. Atau apa ini termasuk Israiliyat atau bukan ya. Sehingga kemudian jejak itulah yang memberikan pengaruh patungnya bisa bersuara. Di sini sudah hadir banyak ini para jamaah. Barangkali ada yang mau ikut berkomentar. Ini sekaligus juga mungkin masih dalam suasana hari tasyrik ya setelah Idul Adha. Mungkin sambil pada nyatai atau sudah pusing dengan daging kurban. Biar daging. Liur ya. Biar daging ya. Ayo mereka dulu. Liur. Liur masak Pak Ajis. Sok padai. Ya. Boleh lah, saya duluan dah, Prof. Ya silakan, Pak Dayudin. Silakan. Ya biasa lah. Tentang tadi pertama yang tentang Alkitab wal Furqan ya. Apa kemudian kalau lihat wawunya kan harusnya ini mutlaqul jami gitu ya. Jadi memang ada kitab ada Furqan. Nah ya, kemudian kalau kita memahaminya Furqan ini semacam hadis gitu kan kalau di Rasulullah. Itu memungkinkan apa tidak? Jadi selain Nabi Musa mendapat Taurat, dia juga diberi kemampuan untuk menjelaskan hal-hal yang lain gitu kan, yang kemudian itu misalkan disebut saja sebagai Furqan. Itu yang pertama. Yang kedua tentang anfusakum, ya. Kalau dari dalam tafsiran kelihatannya anfusakum ini pada badan gitu kan, saya sebenarnya lebih cenderung dengan pendapat yang kontemporer yang mengatakan bukan badan. Kenapa? Karena sebelumnya juga sudah ada zolamtum anfusakum, ya kan? Dan yang didolimi ini bukan badannya, tetapi jiwanya. Kan? Ya, saya mendolimi jiwa kalian sehingga paktulu anfusakum lagi, gitu kan? Ini kalau saya lihat dari segi bahasanya, itu. Ya. Itu aja, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak Dayudin. Ditampung dulu atau langsung? Ya. Baik, ya tentang anfusakum itu memang penafsirannya beragam. Tapi tidak sedikit juga yang menafsirkan anfus itu bisa juga fisik ya. Nafas itu terkadang juga fisik juga banyak juga dalam ayat ya. Sehingga tidak banyak juga yang menafsirkan nafas itu secara fisik ya.
Ada tadi yang menafsirkan secara non fisik ya. Jadi kata nafas itu memang terkadang menunjuk kepada soul ya, jiwa gitu. Juga terkadang juga pada fisik juga banyak ya. Nah, jadi dalam hal ini memang banyak riwayat juga. Berarti yang Pak Uwais itu Israiliyat ya, karena kalau bagi saya sebenarnya ya, bagi kita semua ini juga sudah kita bahas berulang-ulang ya. Terkait dengan narasi-narasi kisah dalam Al-Quran yang Allah sendiri tidak menyebutkan perinciannya, berarti tidak penting ya, tidak penting. Jadi seperti dari mana itu kok bisa bersuara segala macam ya. Nah, itu yang jelas sampai syariat bunuh diri itu kan sebenarnya sudah tidak ada. Nah, tapi sebenarnya juga bisa begini ya penafsirannya. Orang bertobat itu kan biasanya pasti dia meninggalkan sesuatu yang dia itu awalnya itu sangat menjadi dirinya banget ya. Misal orang biasa katanya minum narkoba gitu ya. Jadi narkoba itu udah menjadi dirinya sendiri. Jadi kayak hidup tanpa narkoba itu kayaknya nggak jalan. Dia bertobat itu berarti meninggalkan narkoba. Meninggalkan narkoba itu sama dengan meninggalkan dirinya ya. Makanya orang yang berhenti dari narkoba itu kan siksaannya luar biasa karena dia meninggalkan habit. Nah, kalau misalnya kita mau menafsirkan ayat ini dalam konteks kita ya, sebab kita tetap berkeyakinan Al-Quran itu semuanya pasti berelasi dengan kita, dengan saya, dengan antum semua. Jadi tidak ada ayat Al-Quran itu yang murni sejarah. Oh ini sejarah, udah kalau sejarah catatan lama, enggak. Al-Quran itu termasuk sejarah, pasti berkorelasi dengan saya, dengan kita. Nah, karena Al-Quran itu semua untuk kita. Nah, jadi kalau tadi ada ulama-ulama yang mengatakan ini membunuh diri sendiri, maksudnya membunuh hawa nafsu, ya, diri kita. Sebenarnya itu juga cara untuk mengkorelasikan ayat yang sepertinya itu historis, tapi kemudian terkait dengan kita. Ya sama-sama dengan wala taqrabu hadhihi syajarah. Janganlah Adam, Hawa mendekati syajarah ini. Kalau misalnya itu tidak dimaknai secara simbolik, itu menjadi sejarah aja gitu ya. Nah, maka orang sufi itu mengatakan kita itu dilarang untuk mendekati syajarah. Syajarah itu nafsu, pohon nafsu. Jadi sebenarnya itu hanya untuk ini saja ya, untuk mengaitkan saja. Atau misalnya kalaupun tidak begitu, Pak, cara pemanaannya Allah itu kalau mau menerima tobat kita, ya kita harus berkorban. Misalnya begini, kita biasa mengambil hak orang lain, lalu kemudian kita bertobat, ya tinggalkan itu semua kan berkorban. Berarti tadinya kita dapat penghasilan ya, banyak gitu dari cara kita tidak benar itu, lalu bertobat, ya berkorbannya gimana? Tinggalkan itu semua. Nah, itu memaknai secara kontekstual dengan diri kita ya, supaya ayat ini tetap terkait dengan diri kita. Jadi kalau dalam catatan para ulama itu, ketika kita membaca Al-Quran, maka kita harus punya keyakinan bahwa ayat itu ditujukan kepada saya gitu. Dengan cara itu kita bisa menghayati Quran. Jangan mencoba kita memilah-milah Quran. Wah ini ayat ini kan untuk Bani Israel. Kita nggak ada kaitan dengan saya. Nggak bisa begitu. Semua ayat itu tujukan untuk saya. Ketika Al-Quran menyerang Bani Israel, sebenarnya juga sedang mengkritik saya. Ketika Al-Quran menyerang orang kafir, ya sebenarnya sedang menyerang perilaku saya. Nah, jadi dengan cara itu ya kita bisa mendalami Al-Quran dengan lebih meresap lagi ya. Nah, saya kira itu yang pertama. Yang kedua, Al-Furqan ya. Ya, Al-Furqan ini memang ada juga tafsir Al-Furqan itu juga mukjizat. Ya, memang tafsirnya bermacam-macam. Jadi Wal-Furqan itu memberikan Alkitab itu maksudnya Taurat, Wal-Furqan dan mukjizat. Baunya limutlaqil.
Ada juga yang mengatakan bahwanya wawu tafsir. Tafsir itu karena dia Al-Furqan itu Taurat itu fungsinya Al-Furqan. Tapi memang di dalam Al-Qur'an itu kalau Furqan itu biasanya apa namanya? Nama apa namanya lain dari Al-Qur'an ya. Seperti dalam surah Ali Imran betul ya. Itu disebutkan wa anzalal furqan. Al-Furqan itu maksudnya Al-Qur'an, nama lain dari Al-Qur'an. Ya, sebenarnya untuk Ustaz Dayudin ya, orang-orang yang paham dengan ilmu balaghah, dengan paham dengan ilmu bahasa Arab, itu memang keindahan bahasa Al-Quran itu bisa terasa, sangat terasa. Bayangkan bisa begini, orang itu kalau sudah paham batu akik ya, orang kalau sudah paham batu akik gitu ya, lalu misalnya datang ke toko batu akik, dia akan mengenal hebatnya batu akik itu ya, ada garisnya, garis apa ya. Dia akan terkagum-kagum karena dia pengetahuan tentang batu akiknya itu hebat. Tapi kalau bagi saya yang nggak paham batu akik, kayaknya sama aja batu itu kayak gimana sih bedanya gitu ya. Nah itu kira-kira begitu kita memahami bahasa Al-Quran. Orang kalau bisa udah memahami bahasa Arab dengan baik, dia paham membalaghah, itu pun kekayaannya itu sangat terasa sekali ya. Keindahan Al-Quran itu sangat terasa. Tapi bukan berarti orang yang tidak paham bahasa Arab dengan baik juga tidak bisa memahami keindahan. Minimal misalnya orang tidak paham bahasa Arab, suara bunyi-bunyi Al-Quran itu selalu saja menjadi satu keindahan tertentu ya, bahkan menjadi obat ya. Belakangan sekarang para spiritualis Islam itu menganjurkan untuk sering-sering mendengar Al-Quran, sering membaca Al-Quran untuk menghilangkan virus-virus dalam diri kita ya. Kira kan Al-Quran sebagai obat, insya Allah lah. Ya ini semua juga dalam rangka terapi ya, kita mendengarkan tafsir Quran juga dalam rangka terapi ya. Mudah-mudahan virus-virusnya bisa hilang ya. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz Dayudin. Kayak gitu. Terima kasih Ustaz Dayudin. Silakan, ada lagi yang ingin menyampaikan pertanyaan, komentar? Ustaz Aziz misalnya nih. Ustaz Aziz. Mana Ustaz Aziz ini? Halo. Nggak hadir ya Ustaz Aziz ya? Hadir Pak. Oh iya. Suara saya jelas nih. Iya. Tentang ini kembali tadi tentang patubu ila bariikum faktulu anfusakum. Ini bisa jadi mungkin kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. Karena kalau pada zaman Nabi Musa, taubat itu harus bunuh diri. Mahal taubat itu. Harus mati, nyawa berkorban. Kalau buat Nabi Muhammad, tidak usah bunuh diri. Cukup bertobat, berhenti dari dosa, menyesal, berjanji untuk tidak mengulangi, dan ditutup dengan amal soleh. Bagaimana kalau dengan pendapat seperti itu, Prof? Memang tobatnya kita seperti itu, tapi itu berat juga. Ya, berat juga sebenarnya ya. Anadmu itu menyesal. Penyesalan itu kan terkait dengan psikologis ya. Amin af'alil qulub ya, dari perbuatan hati. Jadi prasyarat anadam itu kan tidak bisa hanya diekspresikan dengan air mata, karena air mata bisa menjadi buaya juga, air mata buaya bisa. Jadi bagi saya sebenarnya menangis tidak menjadi ukuran ya. Tapi kalau orang itu berdoa kemudian dia menangis ya nggak salah juga, ya. Karena dia juga menangis ketika melihat orang lain menangis, bisa saja kan. Ada orang berdoa, ekonon mana ngadoa cerik, tinggal cerik jadi yang cerik. Ya, jadi sebenarnya anadmu itu menyesal. Itu min afalil qulub. Psikologi itu kan sebenarnya ekspresi jiwa itu karena pengetahuan ya, dia tahu dosa, tahu siksaan Allah. Coba ini Abah ini yang suka garugah itu. Coba memang jam dalam keheningan ya, kemudian kita diam aja ada tafakur ya, atau makanya dalam hadis tafakur saatan itu ya, tafakur itu proses
muhasabah ya. Coba kita pikir ya, kalau misalnya kita bikin satu dosa, lalu kemudian Allah tidak menerima taubatnya, lalu dosa itu kemudian tercatat dalam tulisan malaikat, kemudian itu diperhitungkan nanti di akhirat. Nah, bagaimana kalau misalnya itu dosa itu menjadi batu sandung kita untuk masuk ke surga? Kan dahsyat sekali itu ya. Jadi mungkin itu ya, kata Al-Ghazali, an-nadmu itu sebenarnya ujung dari sebuah ma'rifah. Menyesal itu kan menyesal dari apa? Kan tiba-tiba menyesal. Kan menyesal itu dari proses ma'rifah, pengetahuan. Dosa itu apa? Dampak dari dosa itu apa? Bagaimana kemarahan Allah kepada para pendosa? Belum menggambar tentang siksa segala macam. Dan itu proses ma'rifah itu perlu orang itu, makanya orang bertobat itu juga harus pintar, harus tahu gitu ya. Ada fikih dosa lah, fikih dosa. Dosa ini seperti apa, tobatnya seperti apa, itu fikih dosa. Lalu orang tiba-tiba bertobat kepada Allah, yang disesalinya apa nggak tahu dia. Ya Allah ampuni dosa saya, dia nggak tahu dosa apa, gimana? Dia nademnya nggak ada. Makanya sebelum bertobatan sebetulnya mengingat apa kesalahan kita sehingga terbayang kita menyesal itu dari apa. Dan bertobat kepada Allah itu juga merupakan satu hidayah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, saya turun ke bumi pada sepertiga malam, kemudian saya akan memaafkan orang yang minta, akan memaafkan orang yang beristighfar, memberikan kepada orang yang minta. Karena memang di saat-saat sepertiga malam itu kondisi seorang jiwanya itu sedang tenang, memungkinkan orang untuk khusyuk. Nah, maka beruntunglah yang istiqomah sholat malam ya. Ya mudah-mudahan gitu, Pak Wes. Ya, baik, terima kasih Pak Jis atas pertanyaannya. Silakan. Ini masih ada yang mau bertanya. Ada Pak Heri, kemudian juga Ustadz Muhibudin. Silakan kalau sekiranya mau ikut menyampaikan suaranya lah begitu. Ini ada Ibu Mia siapa? Ibu Mia ini dari SMA Pasundan baru ya. Ya, makasih ini udah ikut. Ada Ibu Mia itu Pak Wes. Ibu Mia. Ini dakwahnya Pak Wes sampai ke SMA Pasundan. Iya. Ini SMA Pasundan. Kelihatannya dari Abah ini kan di-share-kan ke grup kami. Gitu. Oh gitu ya. Kebetulan saya alumni Pak dari UI. Oh alumni. Oh iya. Alumni dari kampus ini ya. Iya. Baik, silaturahmi kenalan lah. Oke Pak Wes, kalau tidak ada lagi. Kalau tidak ada, kita cukupkan saja. Terima kasih pada Prof. Rosihan yang sudah menyampaikan pembahasan berkaitan tentang surat Al-Baqarah dalam tafsir Al-Muyassar. Mudah-mudahan ini menjadi media kita untuk terus meningkatkan keimanan dalam rangka memperkuat imun kita, sehingga kemudian kita bisa terus tetap dalam kondisi aman. Mudah-mudahan Prof. Terus dijaga dalam kondisi sehat, Abah juga, serta para jamaah sekalian. Kita berdoa mudah-mudahan segera diakhiri pandemi yang sekarang masih kondisinya masih mengkhawatirkan ini, dan kita tutup kegiatan pada kesempatan malam hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Nuhun, Prof. Neng Mia nuhun. Salam. Pak Hezril ya, Pak siapa hari?
Pak Heri, Pak Rizal. Pak Rizal ya. Sampai kiri nanti.